Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Di video kali ini aku akan tutorial pembuatan kulit sus, dimana kulit sus ini lebih kokoh di luar, anti kempes, lebih crunchy, lebih crusty ya, gendut ya. Ini yang pakai squid ya teman-teman, seperti ini kurang lebih. Lebih muncung ya, lebih gendut juga. Kalau yang ini agak sedikit datar tapi dia juga gendut, hanya permukaan atasnya dia lebih keras. Yang mana yang disuka teman-teman pilih aja ya. Kenapa dia agak keras gitu, karena saya pakai campuran tepung dan juga gula pasir serta mentega, sehingga dia bentuknya itu agak lebih keras ya. Tapi kalau yang squid dia lebih muncung aja, lebih ke atas ya, lebih muncung seperti itu. Tapi dua-duanya juga sama bahannya, cuma bedanya ada yang pakai topping, ada yang enggak pakai topping. Kalau yang pakai squid biasa ada yang ditopingin, ada yang enggak ya. Kalau yang ini yang kecil-kecil sisanya, ini agak kematangan bawahnya. Ini eclair teman-teman. Eclair itu juga sama menurut saya, bahannya juga sama, hanya bentuk aja yang membedakan. Lebih panjang, ini bisa diberi topping krim atau coklat ya untuk atasnya. Jadi eclair itu menurut saya lebih berbentuk panjang aja. Kalau untuk sus atau chokes itu lebih ke bulat-bulat ya teman-teman. Aku suka chokes yang ada toppingnya, itu atasnya manis. Tapi kalau yang pakai squid aja yang muncung ini tidak menggunakan butter atau mentega, dia lebih tawar aja ya teman-teman. Kalau yang ini lebih tawar, tapi yang kalau yang ini atasnya manis ya, karena diberikan topping, sehingga kalau dibakar jadi crusty gitu. All over semua enak ya menurut saya. Oke, langsung aja ke pembuatannya. Kita siapkan tepung terigu 100 gram atau sekitar 27 ya, 7 sendok makan muncung. Kalau airnya 200 ml, sekitar 20 sendok makan kurang lebih. Terus menteganya 50 gram aja, kasih garam setengah sendok teh. Airnya sampai mendidih, dicampur mentega, lalu masukkan tepungnya. Kita gunakan api kecil kalau sudah seperti ini. Kalau sudah uapnya hilang, kita tambahkan setengah sendok teh baking powder seperti ini, lalu tambahkan 3 butir telur. Kita mixer sampai tercampur rata. Teksturnya agak lebih lebih lembek aja teman-teman, tidak terlalu keras ya, ini lebih lembek teksturnya. Jadi kalau 100 gram telurnya cukup 3 butir aja. Jadi kalau teman-teman mau lebih banyak, tinggal ditambahkan aja. Mau 300 gram berarti telurnya sebanyak 9 ya teman-teman. Setelah itu baru kita gunakan squid piping bag ya. Piping bagnya itu lebih ke double karena supaya nggak keluar. Saran saya jangan menunda adonan ya teman-teman. Kalau teman-teman nunda adonan, dia akan lebih agak lumayan kuat kita neken adonannya, karena dia akan nggak keras banget sih, cuman lebih padat aja, jadi perlu ekstra tenaga untuk ngeluarinnya ya. Jadi jangan nunda adonan. Oke, selanjutnya kita cetak sampai selesai, sampai semuanya adonan sudah kita cetak di loyang. Kalau bisa habiskan dulu ya satu resep, udah dicetak semua. Jangan nunda adonan terlalu lama, karena nanti takut terlalu padat sehingga kita perlu ekstra tenaga untuk mengeluarkannya. Oke teman-teman, kalau saya sih sesuai takaran aja ya resepnya, karena kalau kebanyakan itu juga kita ekstra mixernya. Dan ini adalah yang akan kita gunakan sebagai topping ya. Ini ada 50 gram mentega, 50 gram gula pasir biasa, 50 gram tepung terigu. Dengan aduk manual kayak gini sampai tercampur rata. Lalu kita siapkan plastik, kita double plastik ya, kemudian di roll, masukkan ke freezer atau chiller sebentar aja, kurang lebih 15 menit atau sampai 20 menit, sampai agak kaku sedikit ya, biar enggak terlalu lembek. Nanti dicetak
atau tidak dicetak, tidak dimasukkan kulkas juga nggak apa-apa teman-teman, cuman agak lengket aja kalau kita mau pipihkan ya menjadi lingkaran kecil. Nah setelah itu kita taruh di atas adonan yang sudah dicetak. Nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini nanti bikin susnya itu berkerak. Ini yang udah saya taruh di freezer seperempat menit aja. Kalau ini kurang agak keras, tapi udahlah nanti dibentuk manual aja ya. Nyetak juga masih lengket-lengket karena harus dipanggang ya, kurang lebih begini ya teman-teman. Setelah itu baru kita taruh di atas. Nah ini dibakar jadinya kayak gini teman-teman. Kalau sudah dipanggang jadinya seperti ini ya, kerastik gitu, lebih bagus ya, lebih manis, lebih gurih aja. Kalau yang satu lagi ini dia pakai squid biasa ya, sama aja pakai squid semuanya, cuman tawar rasanya. Kalau yang kerastik gini lebih manis. Jadi yang mana yang teman-teman suka kalau buat jualan, jadi pilihan ya buat customer yang mau beli. Ada yang crusty, ada yang tawar asli. Nah kalau yang tawar bisa untuk diisi dengan topping-topping atau krim-krim yang rasanya gurih-gurih ya. Oke teman-teman. Sedangkan untuk krimnya ya, aku nggak pakai metode diplomat krim, aku pakai yang mentega putih secukupnya aja. Kemudian ada susu kental manis, kalau bisa pakai gula halus juga nggak apa-apa, dan pakai coklat glaze. Kalau teman-teman nggak ada coklat glaze, teman-teman bisa pakai dark compound coklat ya, dilelehkan dulu baru campurkan ke sini. Ditambah juga whipped cream bubuk ya, semua diaduk, di mixer lagi juga boleh, diaduk manual tangan juga boleh. Kelebihannya kalau pakai buttercream yang saya bikin ini, dia tahan lama, tidak perlu masuk kulkas ya. Ini saya coba ini enak banget karena whipped creamnya itu banyak, bubuk krimnya harus banyak ya teman-teman, nggak boleh pelit-pelit karena itu yang bikin gurih. Kalau kita pakai mentega putih itu biasanya dia agak ngendel di tenggorokan ya, kekurangannya itu. Untuk mengatasi itu teman-teman banyakin di whipped creamnya, karena whipped creamnya itu penyeimbang, atau bisa juga pakai susu bubuk ya sebagai penggurihnya itu. Nah ini tidak akan cepat basi ya, tidak akan cepat basi walaupun berhari-hari krimnya. Nah tapi kalau untuk kulit susnya sendiri dia juga cukup bertahan lama ya. Biasanya kan kalau kita bikin sus itu kulitnya tidak terlalu masih agak lembek-lembek ya, nggak terlalu crunchy banget luarnya, meskipun di dalamnya masih nggak terlalu kering, tapi minimal luarnya kering sehingga sehingga meminimalisir kalau terjadi basi gitu ya teman-teman. Nah ini lebih awet. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi peluang buat usaha. Sampai jumpa lagi.